Depan BUMN bisa lebih kolaboratif dengan kami, dengan mitra kerjanya, bukan hanya dengan oknum-oknum tertentu, karena kami semua di sini ini ya alhamdulillah bisa melewati lubang jarum itu. Tapi banyak kawan kami yang mereka setiap hari rajin ke tempat ini tapi juga tidak jadi karena rakyat sekarang semakin cerdas. Kalau kita tidak kolaboratif maka kita akan tergilas oleh situasi itu, Pak. Namun demikian dengan pencapaian Pak Menteri tadi yang luar biasa, ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BUMN, Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama, di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, mematok harga yang tinggi, bahkan bekerjanya terkadang molor, dan banyak lagi kritik yang lainnya, Pak. Nah, kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai 226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN begitu. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini, ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari PMN, tapi tetap saja hancur-hancuran. Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di bulan Maret baru-baru ini, Pak Prabowo juga mengkritik keras BUMN. Saya jadi heran, kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN? Padahal di bulan ini pemilu sudah selesai. Padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas. Padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita, dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu begitu, Pak. Maka harapan kami ke depan harus diperbaikin, Pak. Di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN, mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja begitu. No action. Jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi. Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya dalam wawancara kami kan sudah kami sampaikan ada suatu jurang yang membedakan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyindir Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah tidak sesuai karakter dan nilai-nilai yang diusung partai berlambang banteng tersebut. Pernyataan Hasto ini merespon isu Presiden Jokowi dan Gibran bergabung ke Partai Golkar. Hasto saat ditemui pada Senin 18 Maret mengatakan bahwa PD Perjuangan membangun kesadaran bahwa politik memerlukan karakter yang baik. Selain itu, kata Hasto, politik bukan sekedar elektoral, melainkan membangun peradaban. Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa ada jurang perbedaan antara Jokowi, Gibran, dan PD Perjuangan. Ia menilai Presiden Jokowi dan Gibran sudah tidak sesuai karakter dan nilai-nilai yang diusung PDIP. Menurutnya, PD Perjuangan memiliki tanggung jawab sejarah dengan membawa nilai-nilai perjuangan Presiden pertama RI Soekarno. Selain itu, kata Hasto, partainya memiliki nilai-nilai perjuangan dalam menentang rezim Presiden kedua Soeharto selama 32 tahun yang dinilai sangat otoriter. Menurutnya, PD Perjuangan hingga saat ini masih merawat semangat reformasi. Oleh karena itu, ia pun mengapresiasi semua pihak yang bergerak hatinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia. Kalau kita lihat banyak dinamika, tetapi apa yang terjadi di PDI, saya pikir juga akan membangun kesadaran elit bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik. Politik itu bukan sekedar elektoral, politik itu membangun peradaban, politik itu kehidupan, politik itu digerakkan oleh
bagaimana kita merespon dari kehendak rakyat bertanggung jawab pada masa depan. Itu yang akan mewarnai. Ya. Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, dalam wawancara kami kan dah kami sampaikan ada suatu jurang yang membedakan karena ini berkaitan dengan karakter. Kami partai yang memiliki tanggung jawab sejarah, yang memiliki suatu nilai-nilai perjuangan dari Bung Karno, dari Ibu Mega ketika menentang rejim yang sangat otoriter Soeharto selama 32 tahun, dan itu mewarnai menjadi kultur dan karakter dari PDI Perjuangan, sehingga kami mengapresiasi terhadap civil society, kampus yang memanggil, dan seluruh para pakar yang tergerak hatinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Terima kasih. Wasekjen Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq membantah pihaknya diajak ikut mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan ini muncul setelah 2 menteri dari PKB dipanggil Presiden Jokowi ke istana beberapa hari lalu. Maman saat ditemui di Senayan pada Senin 18 Maret mengungkap isi pembicaraan antara 2 menteri PKB dan Presiden Jokowi. Diungkapnya Jokowi memuji pencapaian PKB di Pileg 2024 saat memanggil kedua menteri tersebut. Selain itu, kata Maman, Jokowi juga memuji Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Diketahui PKB merupakan partai pengusung Anies Muhaimin di pemilihan Presiden 2024. Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa perolehan suara PKB pada pemilihan legislatif ini naik signifikan. Menurutnya PKB berbeda dengan partai lain yang justru tidak memperoleh suara banyak meski memiliki dukungan besar. Sementara itu terkait keputusan politik PKB, Maman menegaskan hanya ada satu pintu, yakni melalui rapat antara Majelis Syuro PKB dan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB. PKB, kata Maman, masih fokus menunggu pengumuman pemilihan Presiden 2024 pada 20 Maret besok. Pimpinan sidang, mohon izin dari paslon 01. Mohon izin dari paslon 01, pimpinan sidang. Sebelum ditutup. Ya, baik. Mungkin momennya sekarang terkait akan rehat. Menurut kami juga secara tepat ingin kami sampaikan bahwasanya berdasarkan proses perhitungan yang telah kami lalui bersama dari awal sampai akhir, dengan berbagai catatan dan keberatan-keberatan yang kami dengar dari kota kabupaten dan juga para paslon maupun juga para saksi peserta pemilu gitu ya. Dan juga dengan adanya tadi kejadian akhir yang tidak dikoreksi di forum ini terkait 4 kota kabupaten yang masih ada perselihan suara. Untuk itu kami mohon izin setelah forum ini kami tidak akan kembali lagi gitu ya ke dalam forum ini, dan kami tidak akan menandatangani form sertifikat PPWP tingkat provinsi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya dari calon. Izin dari paslon 01 ya, Mbak Pimpinan. Untuk berkas tadi pagi sudah sempat saya pegang, saya cross check dengan D1 kota kabupaten, kemudian kita cross check dengan Excel, rumusan Excel gitu ya. Ini masih ada beberapa data yang gejolak dengan draft di provinsi yang kami terima tadi pagi gitu, Pak. Mohon izin saya bacakan diantaranya. Pertama itu untuk Kota Cimahi, di antara di D Kota Cimahi dengan D provinsi ada selisih 109.589 suara. Kemudian di Kabupaten Cianjur ada selisih 1 suara. Kemudian di Kabupaten Bekasi, nah ini variatif. Pertama rumusan di D1 Kabupaten Bekasi, itu ada kesalahan penjumlahan sekitar 40 suara ya untuk jumlah suara sah. Dan kemudian untuk dari rumusan draft tingkat provinsi itu ada selisih 40 suara untuk suara sah antara D kabupaten dengan D provinsi. Yang mana itu?
untuk Kabupaten Bekasi. Yang Kabupaten Bekasi 40. Ya, pertama kelihatannya kalau sudah dipakai rumusan Excel, karena di Kabupaten Bekasi itu ada kesalahan penjumlahan. Untuk suara sah tertulis di D Kabupaten 1817272. Sedangkan di rumus Excel 1817312. Jadi ada 40 suara ya, ada ini 40 suara. Kesalahan penjumlahan di D kabupatennya saja. Untuk tingkat provinsi, kemudian kalau nggak salah tertulis, oh ya sama di tingkat provinsi juga tertulis sama dengan yang di D kabupaten, sehingga kami menemukan berdasarkan jumlah rumusan Excel itu ada selisih 40 suara untuk suara sah. Kemudian suara tidak sah itu ada selisih 952 suara. Dan kemudian jumlah total suara sah dan tidak sah antara D kabupaten dengan draft provinsi kami temukan sekitar 9.000 lebih suara. Ini belum kita jumlahin ya. Itu yang ketiga, kota kabupaten ketiga. Yang keempat, Kabupaten Majalengka. Ini di suara tidak sah ada selisih 8.849 suara untuk selisih suara tidak sah. Untuk selisih total ada 68.886 suara, selisih total suara sah dan tidak sah untuk Kabupaten Majalengka. Sementara itu yang kami temukan di 4 kota kabupaten ada ketidaksinkronan angka. Mungkin bisa ada yang terlewat dari kami seperti itu, atau memang ini memang perlu dikoreksi, maka kita koreksi bersama. Ya. Cukup Pak? Sudah? Ya, sementara itu yang kami temukan. Oke, baik. Bapak dari saksi nomor? 01. Oke. Jadi terhadap tadi yang Bapak sampaikan, itu kami sudah memberikan kesempatan di dalam rekap. Ya, semalam kami sudah memberikan waktu untuk diperlihatkan dan dicermati kira-kira apa yang menjadi perbedaannya. Oleh karenanya, mengingat waktu juga yang cukup sempit ya, jadi Bapak nanti bisa menuliskan dalam form kejadian khusus selengkap yang tadi Bapak sudah tuliskan di sini. Ini kan Bapak tadi sudah menyampaikan terdapat beberapa, misalnya di Kota Cimahi ya, perbedaannya apa, kemudian di Kabupaten Cianjur, kemudian Kabupaten Bekasi, Majalengka, dan seterusnya. Sekretariat saya mohon untuk memberikan form D kejadian khusus kepada saksi nomor 1. Begitupun tadi malam sudah? Apa tuh Pak? Form D kejadian khususnya sudah diisi oleh Bapak? Belum, karena kita sedang mencermati angka gitu, dan tadi pagi keburu ditunda plenonya, sehingga kita masih mencermati angka-angka belum ini. Yang pertama gini, yang tadi dikonfirmasi maksudnya apakah memang sudah tertutup pintu untuk koreksi gitu ya. Sementara kita baru menemukan sikap draft ini sudah dicetak oleh KPU provinsi gitu, dengan kita sandingkan dengan data yang tersedia dari kota kabupaten dan juga yang telah dicermati seperti itu. Apakah hanya cukup di form keberatan, dalam artian memang seperti sudah tertutup atau disahkan gitu ya draft yang dari KPU ini, karena sepemahaman saya itu masih draft gitu ya, sedang kita cermati bersama seperti itu. Ya, itu kan tadi yang pertama, dari setiap
pembacaan di kabupaten kota itu kami sudah meminta kepada Bapak dan Ibu saksi untuk melihat kembali apakah terdapat hal yang perlu dikoreksi atau tidak. Itu yang pertama, kami sudah memberikan kesempatan. Tadi malam itu yang Bukan. Dari setiap pembahasan. pembacaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Pak. Ya. Itu kesempatan yang pertama. Kemudian kesempatan yang kedua, kami juga sudah menyampaikan data yang sudah dibacakan oleh KPU Kabupaten Kota kepada para saksi. Kan begitu ya? Seharusnya itu direspon, ya. Oleh karenanya bukan menutup untuk hal-hal yang seperti itu, tetapi kesempatan yang sudah kami berikan tidak digunakan secara optimal. Ya, oleh karenanya kami memutuskan sudah tidak memandang lagi bahwa hal itu diperlukan koreksi beberapa kali, Pak. Begitu ya. Jadi Bapak jikapun nanti terdapat keberatan, silahkan ditulis dalam form D kejadian khusus. Dan kami akan membacakan untuk berita acara sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2024. Pada hari ini Senin, sebentar Pak, tanggal 15. Sebentar Pak, izin merespon. Kan kita tidak kemudian kalau per angka juga kita sudah mencermati. Tapi kemudian kan ada pencermatan-pencermatan yang tidak di depan kita di ruang ICU dan sebagainya. Yang ini yang kemudian mungkin baru terkoreksi sekarang seperti itu. Sehingga ketika disandingkan semuanya baru kita lihat. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan lagi untuk mengoreksi, ya memang kami akan ikuti, akan sampaikan ini di form keberatan seperti ya. Tapi menurut saya ini agak aneh gitu prosesnya. Sementara kita masih proses mencermati, tapi sudah tidak boleh ada koreksi lagi. Demikian keberatan dari kami. Ya, mohon dipahami. DPD kan sudah selesai. Sudah selesai. Interupsi. Bu Ana, DPD kan sudah selesai. Ya. Jadi kita tidak ingin ikutan skandal dengan ini. Partai politik mangga aja dilanjutkan skandalnya. Saksi mau yang DPD bisa menandatangan ya dengan yang presiden. Pimpinan sidang, mohon izin dari paslon 01. Mohon izin dari paslon 01, pimpinan sidang. Sebelum ditutup. Ya, baik. Mungkin momennya sekarang terkait akan rehat. Menurut kami juga secara tepat ingin kami sampaikan bahwasanya berdasarkan proses perhitungan yang telah kami lalui bersama dari awal sampai akhir, dengan berbagai catatan dan keberatan-keberatan yang kami dengar dari kota kabupaten dan juga para paslon maupun juga para saksi peserta pemilu gitu ya. Dan juga dengan adanya tadi kejadian akhir yang tidak dikoreksi di forum ini terkait 4 kota kabupaten yang masih ada perselihan suara. Untuk itu kami mohon izin setelah forum ini kami tidak akan kembali lagi gitu ya ke dalam forum ini, dan kami tidak akan menandatangani form sertifikat PPWP tingkat provinsi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya dari calon nomor 1, paslon 1. Ya, sudah dibagikan semua, Pak? Sudah dibagikan? Ini yang provinsi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Pilpres bisa berlangsung 2 putaran, pasalnya perolehan suara Ganjar Mahfud diklaim sebesar 33%. Terkait hal itu, Ketua Umum Kelompok Relawan Projo atau Projo Budi Aristiadi merespon dengan sindiran.
Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyindir Hasto sedang berhalusinasi. Pasalnya pernyataan Hasto berbanding terbalik dengan rekapitulasi suara yang sudah digelar oleh KPU. Demikian disampaikan Budi saat ditemui di gedung DPR RI Senayan pada Selasa 19 Maret. Budi lantas menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ia juga khawatir tuduhan adanya kecurangan dinilai halusinasi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Budi pun menantang pihak yang terus-menerus menuduh kecurangan untuk membuktikan hal tersebut dengan membuat laporan ke Bawaslu. Sebelumnya, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut perolehan suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mencapai 33%. Hal tersebut berdasarkan pada hasil audit forensik pakar IT PD Perjuangan terhadap sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU RI. Audit forensik tersebut dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari. Dari hasil itu ternyata ada JSON script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 16%. Berdasarkan pada hasil tersebut, pakar IT menyimpulkan bahwa pemilu 2024 ini seharusnya berlangsung 2 putaran. Pasalnya tidak ada paslon yang mencapai suara di atas 51%. Pertama, tentang penyaluran bansos di awal bulan Februari. Itu anggaran tahun 2023 atau anggaran 2024, ya. Karena setahu saya kan di badan anggaran, biasanya Januari Februari itu belum ada program. Karena program itu kan datang dari ketika sudah pajak itu masuk, ya. Biasanya Januari Februari itu yang terjadi adalah silfa anggaran itu dipakai untuk gaji. Nah, acara bansos kemarin di awal-awal Februari itu anggaran 2023 atau anggaran 2024? Hah? Ada El Nino itu kan, El Nino. Ada 2024 nggak ada. Yang bantuan sosial kan ada bulan Februari itu. Ya? Iya, maksudnya bukan regulernya. Dia anggaran 2023 atau anggaran 2024 itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2024 biasanya itu belum ada anggarannya kan? Ya? Januari Februari kan anggaran itu biasanya ada dulu uangnya kan? Ya. Enggak, saya mau nanya itu aja. Anggaran 2023 atau 2024? 2024 itu biasanya, Bu. Saya ini di Banggar, paham anggaran. Rata-rata selesai anggaran 2023 itu uang di negara itu belum ada kecuali silfa. Silfa itu dipakai untuk gaji. Januari Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Februari? Itu pertanyaan pertama ya. Ya, Ibu ya. Ini banyak bertanya orang masyarakat. 4 bulan terakhir akhir tahun 2022 dan awal tahun Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Nih Bu, soal realisasi. Jadi Bu, bansos itu mulai 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia mohon maaf yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu. Untuk makan, karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini. Kalau mereka
mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu, program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, masuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu, ada yang karena Bu jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan, kadang ngambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT Pos, kami nggak punya anggaran Bu. Seperti itu. Jadi bukan kami karena transaksinya. Makanya saya selalu penjelasan kami ada salur, kami nyalurkan, tapi ada transaksi. Dan boleh dicek, tolong tayangkan itu, boleh dicek. Salur kami lebih besar dibandingkan transaksi. Salur kami lebih besar daripada transaksi. Kita lihat, yang presentasi tadi, yang presentasi. Jadi kenapa kemarin kita diskusi ini Bu? Kenapa ini kecil? Padahal kita nyalurkan. Ya mereka, ya mungkin dia nggak bisa ngambil, atau dia sakit, atau apa di bank dia nggak bisa ngambil. Jadi seperti itu kira-kira Bu. Nah kemudian, nah ini Bu, Nah, nah ini ada salur, ini ada transaksi. Kenapa saya sampaikan begini Bu? Ada selisih Bu. Jadi ini per akhir tahun 2023 ada selisih berapa ratus miliar. Nah ini kami nggak bisa, kalau sudah kita serahkan ke bank, ya kami nggak bisa jamin dia ngambilnya kapan itu Bu. Sampai 3 bulan baru jadi temuan ya? Sampai iya. Iya jadi temuan, tapi ya kami harus jelaskan. Ya kami harus jelaskan. Karena seperti ini ngambilnya tergantung KPM-nya. Sebetulnya kalau jujur saya ditanya siapapun, saya ngomong saya mending PT Pos. Tapi kan harus bayar masalahnya. Pimpinan. Kami nggak ada anggaran. Kalau pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf Bu, tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Tanggal berapa Bu? 26. Pertama SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Iya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya nggak tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. Kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Keuangan. Tahu Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan, itu apa namanya pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang situ? Ada Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya?
Kan saya dipanya ya, November. Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan gitu. Ke bank penyalur. Bank penyalur langsung. Jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium, ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Ya kan ini yang itu memang saya lihat. Jadi ibu itu punya uang tapi saya juga takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke Ibu KPM. bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kita ini lihat seperti akuarium, bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang nggak ada. Enggak, jadi Pak, ibu enggak, punya Pak. anggaran itu. Enggak Pak, kekuasaan milik Tuhan. Izin Bu supaya apa yang itu saya sih sampaikan aneh Bu kalau kekuasaan milik Tuhan ya. Kita ke akhirat aja kita semua. Kalau kekuasaan milik Tuhan semua kan di dunia itu kan Tuhan kasih juga kita kekuasaan. Izin Ketua supaya tidak salah penangkapan. Udah jelas tadi. Ya, enggak, saya mau mengklarifikasi juga karena kan Ibu memastikan SPM Januari. Iya, mungkin SPM-nya Januari. Tapi sekali lagi saya punya data penyalurannya ke masyarakat itu ada Pak. Saya banyak leafletnya sejak 2021. Jadi 2022, 2023 itu pengumumannya pasti bulan Maret memberikan nanti mungkin flyer-nya saya kasihkan ke Ibu Bapak supaya kami juga jangan sampai begini. Ini ada penahanan uang kemarin berarti. Ketika keluarnya ke masyarakat kok Maret, meskipun SPM-nya dibayarkan di Januari. Ini kan sekaligus Bu Menteri klarifikasi bahwa yang benar SPM itu kan sejak mulai Januari sudah diberikan. Walaupun kemudian yang di luar Ibu memang kemudian tidak bisa menyampaikan karena orang tahunya hanya dari Kemensos sementara itu dari berbagai kementerian. Demikian. Yang kedua Pak Wisnu dan Bu Sally, buffer stok kami memang habis Pak. Itu kue yang nyiapin saya sendiri, dia hanya ikut memvideo dan ikut makan, semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun Pak, dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara, menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh itu kue yang nyiapin saya sendiri, dia hanya ikut memvideo dan ikut makan, semua juga hadir saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan. Cukup? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.